Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa 'abida rabbahu hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala fi ayatin ukhra thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah penyakit hati yang hampir tak terasa oleh kita, oleh sebahagian besar kita. Bahkan mungkin sebahagian besar kita pernah terjangkit dengan penyakit hati ini. Sesuatu yang ringan, ma'asyiral muslimin, tapi pengaruh yang dimunculkannya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa penyakit hati yang khatib maksudkan itu? Qasawatul qalbi. Qaswatul qalbi, hati yang membatu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak keinginan kita yang tak terpenuhi. Dengan segala macam keterbatasan kemampuan, kondisi, waktu dan situasi, banyak hal-hal yang kita inginkan tapi kita tidak mendapatkannya atau belum mendapatkannya. Keinginan yang tidak terpenuhi tersebut membuat hati kita menjadi hampa. Kehidupan ini terasa berat sekali. Kita berubah menjadi sosok pribadi yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tak mempan lagi nasihat ketika itu dari siapapun datangnya. Kalau dinasihati mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak seakan kita paling mengetahui apa yang terjadi pada diri kita. Kalau diberikan nasihat oleh orang alim pun, telinga kita ini akan menerimanya dari sebelah kiri dan keluar dari sebelah kanan. Seperti itulah pengaruh dari hati yang membatu, ma'asyiral muslimin. Kita tidak menyadari bahwa hal-hal yang sederhana dapat menjadikan hati kita keras, bahkan lebih keras daripada batu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Kemudian hati kalian akan membatu, akan keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu-batu itu sendiri bisa jadi terpancar sungai-sungai. Dari dalam batu bisa muncul air, tapi dari hati seseorang hamba yang membatu tidak akan memunculkan kebaikan apapun, waliyadzubillah. Apa yang menjadi sebab hati kita membatu, ma'asyiral muslimin? Imam Al-Muhasibi mengatakan, orang-orang yang dijangkiti penyakit tersebut, hal pertama yang akan terjadi pada dirinya adalah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaflah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang berpaling dari mengingatku maka kehidupannya akan menjadi sesat.
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kelak kami akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Ketika itu mereka akan bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami engkau kumpulkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia kami dapat memandang, kami melihat. Qala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah ayat-ayat kami sampai kepada engkau, tapi engkau mengabaikan begitu saja. Ayat-ayat kami sampai kepada engkau, tapi engkau tidak mengindahkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu engkau lupakan ayat-ayat kami, pada hari ini engkau akan dilupakan pula. Waliyadzubillah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat banyak dapat menyebabkan hati kita membatu. Ma'asyiral muslimin, lalai itu tahap pertamanya. Azan berkumandang di masjid, tapi dia tak terpengaruh oleh azan tersebut. Lalai dari mengingat Allah. Suara orang berjamaah di masjid keras ke telinganya sampai ke rumahnya, tapi dia tak terpanggil untuk menghadiri jamaah tersebut. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yatim yang memerlukan bantuan di sebelah rumahnya, tapi hatinya tak tergerak untuk menolong anak yatim itu. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan, kelapangan, harta yang kita miliki itu anugerah Allah. Keberatan membantu orang lain tanda kita tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah lalai, maka yang akan muncul selanjutnya adalah al-qaswah. Hati itu akan membatu. Ketika itu nasihat tak mempan lagi pada diri kita. Hati yang sudah membatu, maka yang ada di dalam fikirannya hanya dunia saja. Lupa dengan kampung halaman yang sesungguhnya, waliyadzubillah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hatiku Rasulullah yashtaki qasawata qalbihi ila Rasulillah." Dia mengadukan betapa kasar hatinya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Aturidu ayyalina qalbuka?" Apakah engkau ingin hatimu menjadi lembut kembali? "Bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah, ajarkan aku apa obatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beri makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. It'amul miskin wa imsah ra'sal yatim. Beri makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Memberi makan orang miskin, ma'asyiral muslimin, bukan hanya sekedar memberi makan, tapi itu gambaran kepedulian sosial kita. Gambaran bagaimana kita memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita. Mengusap kepala anak yatim bukan hanya sekedar mengusap, tapi menunjukkan kasih sayang kita kepada anak yatim yang sudah kehilangan ayahnya. Tak ada lagi orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Anak-anak yatim menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam yang ada di sekitarnya. Tapi ketika itu diabaikan oleh orang Islam itu sendiri, maka dia sudah mengabaikan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang miskin di antara kita, kalau ada anak yatim di antara kita, dan mereka merasa kesulitan hidupnya, tanda komunitas daerah tersebut, tanda masyarakat tempat tersebut tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita tidak menginginkannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu cara untuk keluar dari penyakit hati yang membatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al waba'a wal bala'a wa qina syarrad da' bi lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.